Apakah Anda pernah mengalami salah satu mimpi yang aneh? Bukan mimpi fantastis dengan naga dan kastil, tetapi mimpi yang terasa nyata. Logikanya tidak beres, percakapan berputar, orang asing terasa sangat signifikan, dan kecemasan yang dirasakan terus bertambah. Anda terbangun dengan perasaan gelisah bahwa mimpi itu bukan omong kosong. Itu adalah teka-teki yang tidak bisa Anda pecahkan. Menonton Oteksi seperti secara sukarela melangkah ke dalam mimpi yang dirancang dengan cermat dan indah selama 13 episode. Di permukaan, premisnya tampak unik. Seorang pria bernama Odokawa dan berusia 41 tahun menyetir berkeliling versi Tokyo yang dihuni oleh hewan-hewan yang bisa bicara, berurusan dengan penumpang yang aneh. Odokawa adalah jangkar kita di mimpi yang aneh ini. Dia tidak suka orang, dia insomnia, dan dia melihat dunia melalui filter kekecewaan yang mendalam dan mudah dihubungkan, namun taksinya adalah tempat pengakuan dosa. Di dalamnya terdapat orang yang hidup di Tokyo modern, seperti dua komedi yang gagal dan berjuang bertahan pada ketenaran viral, grup idola yang sedang naik daun diselimuti misteri, seorang berandalan kasar yang mencari makna kehidupan, dan seorang YouTuber yang ingin viral dengan cara apapun. Setiap percakapan yang tampak acak adalah sebuah benang. Contohnya jika ada percakapan tentang pulpen yang hilang di episode 1, maka menjadi petunjuk di episode 10. Ceramah tentang algoritma media sosial terkait langsung dengan kejatuhan seorang karakter. Dialognya tidak hanya cerdas, tapi terstruktur juga. Kita bagaikan ikut naik di kursi belakang taksi Odokawa dan menyusun setiap dialog bersama Odokawa. Terdapat misteri tentang seorang gadis SMA yang menghilang. Polisi tidak dapat melacaknya, tetapi Odokawa mungkin tahu sesuatu. Tapi untuk mengetahuinya, Odokawa harus menjawab pertanyaan mengapa semua orang terhubung dengan ini. Pencarian gadis itu mengekspos inti busuk industri idol, kehampaan putus asa dari ketenaran internet, ekonomi brutal, kejahatan bawah tanah, dan kesepian tragis kehidupan perkotaan. Itu semua mencerminkan obsesi kita dengan visibilitas, hubungan transaksional kita, dan isolasi mendalam yang bertahan dalam masyarakat. Mari kita bicara tentang seninya. Anthropomorphism ini adalah perisai naratif dan tematik. Ini memungkinkan anime ini untuk menangani tema dewasa yang gelap dan kompleks secara mengejutkan, seperti korupsi, pembunuhan, eksploitasi sistematik, dengan disonansi visual yang unik. Ini membuat adanya rasa aman yang salah, karena ini bukan hewan lucu. Mereka adalah orang-orang dengan semua keserakahan, rasa tidak aman, dan keputusasaan mereka terbuka lebar. Desainnya disengaja, kucing adalah kucing, kudanil adalah kudanil, tetapi perjuangan mereka jelas-jelas sangat manusiawi. Bahasa visualnya minimalis, berfokus pada interior yang pengap, yaitu taksi. Tapi kejeniusan Oteksi adalah strukturnya. Di tengah menonton anime ini, terdapat pertanyaan. Bisakah mereka mendaratkan semua cerita ini dengan sempurna? Episode terakhir mempunyai narasi yang begitu berani, begitu sempurna diisyaratkan, namun sama sekali tidak terduga, sehingga memaksa kita untuk segera merangkai ulang seluruh cerita anime ini. Ini menyadarkan kita bahwa kita tidak hanya menonton sebuah cerita, tetapi kita juga sedang menyusunnya. Dalam media sosial yang penuh dengan fantasi, kekuatan isekai, dan sequel tanpa akhir, Oteksi adalah pencapaian monumental. Ini adalah karya fiksi kontemporer yang ditulis dengan keren, disuarakan dengan brilian, dan dieksekusi dengan sempurna yang kebetulan adalah anime. Ini menuntut perhatian Anda, menghargai kesabaran Anda, dan mempercayai kecerdasan Anda. Ini adalah cerita tentang ilusi yang kita buat secara online, topeng yang kita kenakan offline, dan dampak mendalam yang kita miliki pada kehidupan satu sama lain, seringkali tanpa pernah mengetahuinya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa di Otaksi tidak ada figuran.
Setiap orang adalah karakter utama dalam cerita mereka sendiri, dan setiap cerita meluncur menuju tujuan yang sama, tak terlupakan. Jadi apakah Anda suka dengan Oteksi? Kalau kamu sudah nonton, tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kamu suka. Kalau belum, coba deh nonton. Mungkin kamu juga bakal ngerasain hal yang sama. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.